Justin Hubner menyindir media Vietnam lewat unggahan 2 kemenangan Indonesia atas mereka, tanpa menyebut nama. Elegan namun tajam, aksi ini dianggap sebagai respons halus atas cibiran soal peluang Indonesia di ronde keempat. Indonesia mencatatkan rekor kehadiran tertinggi di kualifikasi Piala Dunia Asia dengan total 325.000 penonton. Media Vietnam sampai terkejut, menyebut ini sebagai kekuatan baru dari tribun. Rahmat Darmawan resmi ditunjuk melatih tim All-Star Liga Indonesia untuk Piala Presiden 2025. Dengan segudang pengalaman, publik menanti gebrakan taktik dari sang pelatih veteran. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner kembali menarik perhatian publik dengan aksi sindiran elegannya di media sosial. Lewat Instagram Story, Hubner mengunggah ulang hasil 2 kemenangan Indonesia atas Vietnam, kemenangan 1-0 dan 3-0 yang terjadi pada ajang resmi. Aksi ini dianggap sebagai respons atas nyinyiran media Vietnam yang meremehkan peluang Timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Meskipun tidak menyebut nama secara langsung, unggahan itu dianggap sebagai sindiran halus tapi tajam. Sindiran ini muncul tak lama setelah media Vietnam yang mengeluarkan opini yang meragukan kemampuan Indonesia. Mereka menyoroti posisi Indonesia yang berada di pot ketiga, serta menyebut skuad Garuda akan kesulitan jika laga digelar di Timur Tengah seperti Qatar atau Arab Saudi. Media tersebut menyeratkan bahwa Indonesia tak akan mampu bersaing dengan negara-negara besar di ronde 4. Unggahan Hubner seolah menjadi jawaban diam namun menyakitkan atas klaim-klaim meremehkan itu. Sebagai bek yang kini jadi tulang punggung Timnas, Justin memang tak banyak bicara di media, namun ekspresi di lapangan dan media sosial sering berbicara lebih keras. Ia memilih untuk tidak membalas dengan pernyataan keras, melainkan cukup menunjukkan fakta, 2 kemenangan atas Vietnam. Hal ini mencerminkan kepercayaan diri dan semangat profesionalisme yang tinggi dari sang pemain. Justin tampaknya ingin menunjukkan bahwa kritik dan hinaan hanya akan dijawab dengan hasil di lapangan. Sindiran ini bukan hanya soal ego, tapi juga menggambarkan mentalitas baru Timnas Indonesia yang kini lebih solid dan berani. Dibanding saling berbalas komentar panas, skuad Garuda kini memilih menunjukkan kualitas melalui prestasi. Timnas Indonesia mencetak sejarah baru di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan total kehadiran mencapai 325.000 supporter, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang putaran ketiga. Angka fantastis ini bahkan melampaui negara-negara sepak bola mapan seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Australia. Atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi bukti nyata betapa fanatiknya dukungan publik tanah air terhadap Garuda. Hal ini menarik perhatian media Vietnam DTHO yang mengaku kaget sekaligus kagum. Mereka menyoroti betapa tidak masuk akalnya jumlah dukungan yang diperoleh Timnas Indonesia. Dalam artikelnya, mereka menyebut bahwa Indonesia secara mengejutkan memimpin daftar kehadiran supporter di Asia. Bagi mereka, catatan ini membuktikan bahwa Indonesia adalah kekuatan baru di kawasan dalam hal dukungan publik. Tak hanya di kandang, loyalitas supporter Indonesia juga terlihat saat laga tandang. Ketika Indonesia bertanding melawan Jepang di Suita Stadium, Osaka, animo luar biasa membuat tiket habis terjual. Bahkan, Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, sampai menggelar konferensi pers dadakan dan menyampaikan permintaan maaf karena banyak fans tidak kebagian tiket. Situasi itu membuat JFA mempertimbangkan pemindahan laga ke Tokyo National Stadium jika situasi serupa terjadi lagi. Fakta ini menunjukkan bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya dari lapangan, tetapi juga dari tribun penonton. Dukungan masif ini menjadi energi tambahan bagi para pemain dan sekaligus alarm bagi lawan-lawan di Asia. Jika tren ini terus berlanjut, Timnas Indonesia akan semakin disegani bukan hanya karena peningkatan performa, tetapi juga karena dukungan supporter yang tak tertandingi. Rahmat Darmawan resmi ditunjuk menjadi pelatih tim Liga Indonesia All-Star untuk ajang bergengsi Piala Presiden 2025. Penunjukan ini diumumkan langsung oleh Arya Sinulinga melalui laman resmi PSSI. Sosok yang akrab disapa Coach RD itu dinilai sebagai pilihan ideal karena rekam jejak panjang dan prestasinya di dunia kepelatihan Indonesia. Ia juga dikenal sebagai mantan pemain dan pelatih Timnas Indonesia. Arya menegaskan bahwa Rahmat bukan hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki lisensi kepelatihan profesional yang sah untuk menangani klub kasta tertinggi. Dengan pengalamannya menangani berbagai klub papan atas, RD dianggap mampu meracik tim All-Star yang terdiri dari para pemain terbaik di Liga Indonesia. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pelatih yang memiliki pendekatan taktis yang kuat dan mampu mengelola ego pemain bintang.
Coach RD bukan nama asing dalam dunia sepak bola nasional. Ia pernah membawa Sriwijaya FC dan Persipura Jayapura menjuarai Liga Indonesia, sesuatu yang tak mudah di era persaingan ketat antar klub. Bahkan ia juga sempat melatih di luar negeri, menambah perspektif internasional dalam metode kepelatihannya. Penunjukannya sebagai pelatih All-Star diyakini akan memberikan warna baru dalam turnamen Piala Presiden kali ini. Piala Presiden 2025 sendiri menjadi ajang penting untuk menilai kualitas para pemain Liga 1 sebelum mereka melangkah ke kompetisi level Asia. Dengan Rahmat Darmawan di kursi pelatih, publik menaruh ekspektasi tinggi terhadap strategi yang akan ditampilkan. Terlebih, formasi All-Star berisikan pemain-pemain yang sudah terbukti kualitasnya di musim sebelumnya. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Coach RD akan meramu skuad bintang menjadi satu tim yang solid dan menghibur. Timnas Indonesia Putri tengah bersiap menghadapi laga kedua kualifikasi Piala Asia Putri 2026 melawan Pakistan. Meski Pakistan baru saja kalah telak 0-8 dari Taiwan, penyerang muda Claudia Skeuneman menekankan bahwa fokus Garuda Pertiwi bukan mengejar skor besar. Claudia dengan tegas menyatakan bahwa bermain kompak dan solid jauh lebih penting daripada sekadar mencetak banyak gol. Pendekatan ini mencerminkan kedewasaan dan visi jangka panjang dari skuad muda Indonesia. Dalam konferensi usai laga melawan Kirgistan, Claudia menilai performa tim sudah menunjukkan sinyal positif. Ia memuji kerjasama antar lini yang berjalan cukup baik meski mengakui masih ada hal yang perlu dibenahi. Menurutnya, Timnas Putri harus lebih tenang saat membangun serangan, khususnya dalam mengatur ritme di lini tengah. Umpan 1-2 dan pengambilan keputusan harus lebih matang agar tidak kehilangan momentum. Sebagai pemain berusia 16 tahun, Claudia menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa di lapangan. Ia tampil penuh di laga perdana dan tetap rendah hati saat menanggapi performanya. Claudia menyampaikan bahwa hasil memang penting, tapi proses menuju kemenangan tak kalah krusial. Baginya, kemenangan besar tanpa organisasi tim yang kuat tidak akan membawa perkembangan jangka panjang. Dengan semangat 100%, Claudia dan skuad Garuda Pertiwi bertekad membawa pulang 3 poin dari laga kontra Pakistan. Mereka tidak ingin terjebak pada ekspektasi skor tinggi, melainkan ingin memperbaiki kualitas permainan di setiap kesempatan. Fokus pada kekompakan menjadi strategi utama tim asuhan Rudi Eka Priambada. Jika tren positif ini terus berlanjut, Timnas Putri Indonesia memiliki peluang besar untuk melaju lebih jauh di kualifikasi. Isu transfer pemain Timnas Indonesia ke Como kembali mengemuka menjelang bursa musim panas Serie A Italia. Klub yang ini kerap dikaitkan dengan pemain-pemain Garuda, namun kenyataannya belum ada satupun yang direkrut secara resmi. Presiden Como Mirwan Suarso secara terbuka menjelaskan bahwa merekrut pemain Indonesia saat ini justru bisa merugikan kedua belah pihak. Ia menekankan pentingnya kesiapan kualitas dan adaptasi di level kompetitif seperti Serie A. Menurut Mirwan, pemain Indonesia yang langsung bergabung ke Como kemungkinan besar hanya akan duduk di bangku cadangan atau bahkan tidak dimainkan sama sekali. Hal ini bisa berdampak negatif pada perkembangan sang pemain dan menyia-nyiakan slot asing yang sangat terbatas di Liga Italia. Lebih lanjut, adaptasi menjadi tantangan utama karena sebagian besar pemain Indonesia kesulitan bertahan di luar negeri jika datang seorang diri. Mengirim lebih dari satu pemain pun malah menghabiskan jatah asing yang berharga. Meski begitu, bukan berarti Como menutup pintu untuk pemain Indonesia selamanya. Mirwan membuka opsi agar pemain-pemain potensial bisa terlebih dahulu masuk ke tim junior untuk proses pembinaan jangka panjang. Ia bahkan menyebut Como ingin menjadi pusat pembelajaran bagi sepak bola Indonesia melalui program berbasis pengalaman. Prinsip ini diambil berdasarkan pengalaman dari program Garuda Select yang memperlihatkan tantangan adaptasi dan mentalitas pemain Indonesia di luar negeri. Untuk saat ini, Como lebih fokus membina dan mencari bakat lokal Italia karena kompetisi antar klub untuk pemain muda sangat ketat. Klub seperti Juventus dan Inter Milan bisa membayar mahal untuk bakat usia 17 tahun, sedangkan Como harus bersikap lebih selektif dan realistis dalam pengelolaan dana. Namun, Mirwan memastikan bahwa peluang tetap terbuka bagi siapapun dari Indonesia, asalkan memiliki kualitas dan kesiapan. Timnas Indonesia U23 tengah memasuki fase penting dalam persiapan menuju Piala AFF U23. Skuad berisi 28 pemain sudah berkumpul sejak akhir pekan lalu dan kini menjalani latihan intensif di bawah pelatih anyar Gerald van den Burg. Pelatih asal Belanda ini membawa filosofi permainan yang berbeda dari pendahulunya. Pergantian pelatih ini pun mulai menunjukkan dampak terhadap pendekatan taktik dan nuansa di dalam tim. Gerald van den Burg dikenal sebagai pelatih yang menjunjung tinggi aspek teknis dan organisasi permainan. Menurut Bek Muhammad Ferrari, ada dua hal utama yang sangat ditekankan oleh van den Burg, penguasaan bola dan komunikasi. Fokusnya build up dan menjaga bola selama mungkin.
Juga komunikasi, ujar Ferrari. Hal ini menunjukkan perubahan gaya permainan yang lebih rapi, terkontrol, dan kolektif. Pendekatan ini menjadi angin segar bagi timnas U23 yang sebelumnya lebih dikenal dengan permainan cepat dan transisi langsung. Dengan filosofi Vandenburg, pemain didorong untuk berpikir lebih taktis dan tenang dalam mengolah bola. Kombinasi antara penguasaan bola dan komunikasi diharapkan bisa menciptakan tim yang lebih disiplin dan solid saat menghadapi tekanan. Jika mampu diadaptasi dengan baik, filosofi ini bisa meningkatkan level permainan timnas secara signifikan. Namun tentu butuh waktu agar para pemain bisa benar-benar menyatu dengan sistem ini. Adaptasi terhadap filosofi baru bukan hal mudah, apalagi bagi pemain muda yang terbiasa dengan pola main langsung. Tapi jika kesabaran dan prosesnya dijalani dengan serius, gaya main Vandenburg bisa membawa timnas U23 lebih siap menghadapi lawan-lawan kuat di Asia Tenggara. Semua mata akan tertuju pada penampilan mereka di turnamen bulan Juli nanti sebagai ujian pertama filosofi ini.